Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Reformiman Gea, NIM 1921090. Di video kali ini saya akan membuat tutorial penilaian akhir ujian semester komputer dan literasi internet. Jadi, pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai formatting cell and worksheet. Jadi di sini ada 6 materi atau 6 opsi materi formatting cell and worksheet ini. Materi pertama yaitu apply and modify cell format, kemudian kedua merge and split cell, kemudian yang ketiga create row and columns title, kemudian yang keempat hide or unhide rows and column, kemudian yang kelima manipulate page setup option for worksheet, kemudian yang keenam create and apply cell style. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, apply and modify cell format. Nah, pertama-tama kita buat gaya huruf atau style font. Kemudian pertama-tama kita klik tempat atau tabel yang akan kita edit gaya hurufnya. Tentunya saya klik tabel ini. Nah, kemudian kita masuk ke menu home. Nah, di sini ada font. Jadi kita klik saja. Nah, pada menu font ini ada beberapa judul-judul yang ada di atas ini. Yang pertama number, alignment, font, border, fill, protection. Nah, di sini saya memilih font atau huruf. Nah, pada menu font ini ada beberapa optionnya. Yang pertama font atau huruf, kemudian font style atau gaya huruf, kemudian size atau ukuran. Nah, pertama yang harus kita edit yaitu fontnya atau jenis hurufnya. Nah, pada awalnya tadi saya memilih jenis huruf Times New Roman. Jadi di sini kita bisa mengubahnya dengan beberapa jenis huruf yang ada. Contohnya saya pilih Arial Black. Nah, kemudian di sini ada font style. Kemudian ada pada menu font style ini ada gaya huruf yang bisa kita gunakan, yaitu italic. Jadi teman-teman, pada jenis huruf Arial Black ini font stylenya tidak banyak. Jadi kita ubah font atau jenis huruf yang tadi. Contohnya saya pilih sini Calibri saja. Nah, jadi teman-teman, font stylenya atau gaya hurufnya telah berjumlah banyak atau berjumlah 3. Yang pertama italic atau miring. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kemudian bold atau tebal, kemudian bold italic, tebal sekaligus miring hurufnya. Nah, di sini saya memilih bold italic, tebal sekaligus miring. Nah, kemudian kita masuk ke menu size atau ukuran hurufnya. Nah, di sini saya sudah memilih ukuran hurufnya itu 12. Saya pilih saja 12. Lalu kita oke kan. Nah, otomatis huruf yang tadi telah berubah dari Times New Roman menjadi Calibri, dan font stylenya bold italic, tebal sekaligus miring. Nah, kemudian kita membuat wrap text. Jadi kegunaan wrap text ini adalah mengatur tata letak huruf ini pada sel. Nah, contohnya saya pilih ini. Nah, kemudian kita masuk ke menu home lagi. Nah, di sini ada alignment group. Nah, kita klik saja. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Nah, di bawah sini ada text control. Nah, pada text control ini ada 3 pilihan, yaitu wrap text, shrink to fit, kemudian merge cell. Nah, di sini saya pilih
crop text. Kemudian kita oke kan. Nah, otomatis hurufnya telah menjadi lebih rapi. Nah, kemudian kita bisa membuat warna pada sel ini. Nah, kita bisa membuat warna pada beberapa sel ini dengan cara kita masuk ke menu font lagi. Nah, di sini ada menu fill. Nah, di sini ada background color atau warna backgroundnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi saya pilih warna biru. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, otomatis warna tabel ini telah berubah menjadi warna biru. Nah, teman-teman, jika kita ingin memberikan warna yang sama seperti ini ke sel yang lain atau ke data yang lain tanpa masuk ke menu yang tadi, nah ada caranya teman-teman. Kemudian kita masuk ke caranya. Nah, caranya itu kita klik ini, kemudian di menu home ini ada format painter. Nah, kita klik saja. Nah, kemudian kita klik sel atau kita klik tempat data yang ingin kita samakan warnanya dengan tabel ini. Nah, tentunya saya klik ini, harga. Nah, otomatis ini berubah. Nah, kemudian kita bisa mengubah posisi tulisan ini. Bisa ke atas dan bisa miring ke bawah. Nah, dengan caranya tadi masuk ke menu home, kemudian ada di sini alignment lagi. Nah, di sini ada orientation. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita naikkan ke bawah atau kita turun ke bawah. Naikkan ke atas atau kita turunkan ke bawah. Jadi saya naikkan ke atas, saya masuk ke ukuran 40 saja. Oke. Nah, otomatis teman-teman, huruf ini atau kalimat ini telah berubah kemiringan ke atas, menjadi miring ke atas. Nah, kemudian kita bisa menambahkan border. Nah, border ini yaitu garis-garis yang hitam ini. Nah, contohnya saya blok ini dulu, saya hilangkan blok bordernya. Nah, saya hilangkan dulu, masuk ke menu home. Di sini ada all border, kemudian no border. Nah, otomatis garis-garis yang hitam-hitam ini telah hilang. Nah, caranya kita membuat border ini dengan cara kita blok ini, kemudian kita masuk ke more border. Nah, di sini ada beberapa pilihan preset, ada non, outline, and inside. Nah, contohnya kita pilih outline-nya. Nah, jadi garis-garis ini, garis-garis hitam ini akan berada di luar huruf ini. Kemudian inside berada di dalam. Nah, di sini saya pilih outline saja, teman-teman. Nah, otomatis garis-garis ini berada di luar garis hitam ini. Jadi tidak ada di dalam sini. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke merge and
merge or split cell, menyatukan atau menggabungkan sel ke beberapa sel ini. Nah, jadi pembatas-pembatas ini akan hilang nanti teman-teman jika kita mengeditnya dengan merge and center. Contohnya saya blok ini 5 sel saja. Nah, kemudian kita masuk ke menu home. Nah, di sini ada merge and center. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Merge and center, merge across, merge cell, kemudian unmerge cell. Nah, di sini saya pilih merge and center saja. Nah, otomatis garis-garis pembatas tadi teman-teman telah hilang. Jadi jika kita ingin memasukkan kata atau kalimat pada sel ini, maka beberapa sel ini akan menyatu. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke create row and column title. Nah, pertama-tama kita masuk ke page layout. Kemudian di sini ada menu print title. Nah, di sini ada beberapa pilihannya tadi: margin, orientation, size, print area, bricks, background, and print title. Jadi di sini kita pilih print title. Nah, kemudian kita pilih row to repeat at top. Nah, kita pilih row-nya atau barisnya. Nah, sini kita pilih. Nah, contohnya saya pilih ini baris pertama. Nah, kemudian kolomnya. Nah, saya pilih kolom bagian A. Nah, kita oke. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi keempat, yaitu hide or unhide rows and column. Jadi teman-teman, kita bisa menghilangkan kolom dan baris. Nah, contohnya kita hilangkan kolom ini, bagian A ini. Nah, pertama-tama kita klik kanan. Nah, di sini di menu paling bawah ini ada hide and unhide. Nah, kita pilih hide. Nah, otomatis kolom ini, kolom A tadi telah hilang. Nah, cara mengembalikannya teman-teman, kita tinggal menarik saja garis ini. Sini, kita tinggal menarik. Nah, otomatis kolom A ini telah kembali seperti semula. Nah, kita juga bisa meng-hide barisnya. Nah, contohnya kita hide. Nah, otomatis nomor 4 ini hilang teman-teman. Nah, kita lakukan cara yang tadi untuk mengembalikan kolom tersebut. Nah, oke. Begitu. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima. Manipulate page setup option for worksheet. Nah, pertama-tama, jika kita ingin mengatur page margin atau margin halamannya. Nah, pertama-tama kita masuk ke page layout. Nah, pada menu page layout ini ada beberapa pilihan yang tadi. Yang pertama margin, orientation, size, print area, bricks, background, print titles. Nah, jadi di sini kita pilih margin. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan normal, wide, narrow. Jadi kita pilih di sini custom margins. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mengubah atau kita bisa mengatur ukuran-ukurannya pada
sel ini, pada data ini. Jadi kita bisa mengubah ukuran kertasnya, ada di sini top atau atas, kemudian left kiri, kemudian right kanan, kemudian bottom bawah, kemudian header judul atas, kemudian footer bagian bawah. Nah, kita bisa mengeditnya. Tentunya saya pilih sini 0,95 saja. Nah, kita samakan saja 1, kemudian 1. Nah, begitu teman-teman. Kemudian, jika kita ingin mengatur header and footernya, nah, kita lakukan dengan cara yang tadi, masuk ke menu page layout. Kemudian di sini ada masuk ke page setup. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu page, margins, header or footer, and sheet. Nah, jadi di sini kita pilih header and footer. Nah, kemudian kita masuk ke custom header. Nah, pada custom header ini ada beberapa pilihan. Ada left section atau berada di sebelah kiri, kemudian center section atau berada di sebelah tengah atau di bagian tengah, kemudian right section atau berada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita masuk ke custom footer. Nah, di sini ada menu yang sama dengan header tadi. Left section, center section, right section. Tinggal kita pilih saja. Lalu kita okekan. Lalu, jika kita ingin membuat orientasi atau membuat mengubah posisi ini atau orientasi pada sel ini, kita masuk ke menu page layout tadi. Nah, di sini ada menu orientation. Nah, pada orientation ini ada dua menu, yaitu portrait atau landscape. Nah, di sini saya pilih portrait saja. Nah, begitu. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu create and apply cell style. Nah, kemudian pertama-tama kita masuk ke menu home. Nah, di sini ada style group. Nah, style groupnya. Kemudian kita klik cell style. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Nah, contohnya kita pilih ini. Baik, kita klik saja. Nah, sini otomatis warna-warnanya telah berubah. Jadi pada cell style ini sama saja dengan cara membuat warna pada sel tadi. Nah, kita juga bisa membuat yang lainnya dengan cara kita masuk ke new cell style. Nah, di sini ada beberapa. Sebenarnya saya pilih style 1. Nah, di sini saya pilih warna kuning saja. Nah, begitu. Jadi teman-teman, demikian materi penjelasan dari saya mengenai formatting cell and worksheet. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.